Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Zain Panzaki dari program studi Rekayasa Perangkat Lunak kelas SE 0501. Pada kesempatan kali ini, video ini ditujukan untuk mengerjakan penugasan di mata kuliah Etika Profesi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bentuk implementasi etika di Rekayasa Perangkat Lunak dan dunia teknologi informasi. Sebelumnya, video kali ini mengambil referensi dari sebuah jurnal yang berjudul Etika Profesi dalam bidang teknologi informasi yang ditulis oleh Vivi Kumalasari, SSE MSI AK, yang diterbitkan oleh Yayasan Prima Agus Teknik yang bekerjasama dengan Universitas Sains dan Teknologi Komputer atau yang biasa dikenal dengan Universitas Tekop pada tahun 2021, di mana di jurnal tersebut membahas tentang mengenai tinjauan umum etika, pekerjaan profesi, secara etika hingga cybercrime. Nah, sebelum kita masuki bagaimana bentuk implementasi etika di bidang teknologi informasi, sebelumnya kita harus mengetahui tentang berbagai macam teori etika terlebih dahulu. Di sini saya merangkum beberapa teori etika yang berada di jurnal tersebut. Yang pertama ialah ada teori etika egoisme yang dikenalkan oleh Rachel pada tahun 2004, di mana membedakan antara egoisme dan psikologis, yang menyatakan bahwa semua tindakan manusia itu didorong oleh kepentingan pribadi, dan egoisme etis yang melibatkan tindakan yang didasari oleh kepentingan diri sendiri namun tidak selalu merugikan orang lain secara langsung. Kemudian teori etika yang kedua adalah utilitarianisme. Menurut teori ini, kebaikan suatu tindakan ditentukan oleh sejauh mana tindakan tersebut menghasilkan kebahagiaan bagi sebanyak mungkin orang. Perbedaannya dengan egoisme ialah terletak pada fokusnya, di mana pada egoisme itu kepada diri sendiri, sementara jika utilitarianisme ini berfokus kepada kebahagiaan orang banyak, bukan hanya kepentingan individu. Kemudian yang ketiga adanya deontologi. Dalam deontologi, baik buruknya suatu tindakan itu bergantung pada konsekuensinya, melainkan pada kewajiban moral yang melekat pada tindakan itu sendiri. Suatu perbuatan tidak dianggap baik jika bukan hanya karena hasilnya baik, tetapi karena sesuai dengan kewajiban moralnya. Yang keempat ialah adanya teori hak. Teori hak menekankan perlunya menghormati martabat manusia dan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama. Hal didasarkan pada martabat manusia dan tidak boleh dikorbankan demi mencapai tujuan lain. Kemudian yang terakhir adanya teori keutamaan atau virtue theory. Teori keutamaan memandang baik buruknya perilaku manusia berdasarkan karakter atau akhlak seseorang. Berbeda dengan pendekatan lain yang berfokus kepada perbuatan atau prinsip, teori ini menekankan pentingnya karakter moral individu. Nah, itu ada 5 bentuk teori etika yang akan kita gunakan untuk mengidentifikasi studi kasus yang akan kita bahas setelah ini. Studi kasus untuk bentuk implementasi etika di dunia teknologi informasinya ialah adanya seorang programmer menemukan bahwa perangkat lunak yang sedang ia kerjakan atau sedang progres akan dirilis meskipun mengandung kesalahan yang membuatnya tidak dapat diandalkan. Nah, dari studi kasus yang tadi kita bisa memikirkan banyak sekali output atau bentuk dari teori etika yang kita bahas sebelumnya. Maka dari itu kita mulai bahas satu persatu. Yang pertama ialah kita mulai dari egoisme. Dalam konteks ini, programmer tersebut mungkin memilih untuk tetap merilis perangkat lunak meskipun mengetahui adanya kesalahan, karena mementingkan kepentingan pribadinya, seperti mendapatkan penghasilan atau mempertahankan pekerjaannya, tanpa memperhatikan kemungkinan dampak negatifnya bagi pengguna. Kemudian adanya utilitarianisme. Dari sudut pandang teori yang kedua ini, keputusan programmer untuk merilis perangkat lunak yang tidak dapat diandalkan harus dievaluasi berdasarkan dampaknya bagi sebanyak mungkin orang. Jika kerugian yang ditimbulkan oleh kesalahan tersebut lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, maka keputusan untuk merilisnya mungkin dianggap tidak etis. Kemudian yang ketiga, deontologi. Seseorang yang menganut deontologi mungkin akan menolak untuk merilis perangkat lunak yang mengandung kesalahan yang membuatnya tidak dapat diandalkan, karena hal itu bertentangan dengan prinsip-prinsip moral atau standar etis yang diyakini terlepas dari konsekuensinya. Kemudian yang keempat ialah teori hak. Pada perspektif dari teori hak ini, pengguna perangkat lunak memiliki hak untuk mendapatkan produk yang andal dan aman. Oleh karena itu, merilis perangkat lunak yang diketahui mengandung kesalahan yang signifikan dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak-hak pengguna. Dan yang terakhir ialah teori keutamaan.
Seorang programmer yang baik akan mempertimbangkan integritas dan tanggung jawab profesionalismenya. Merilis perangkat lunak yang tidak dapat diandalkan mungkin bertentangan dengan keutamaan seperti kejujuran dan kewajiban profesional. Nah, dari berbagai macam teori di atas, dalam studi kasus yang kita bahas tadi, apabila seorang programmer menemukan bahwa perangkat lunak yang sedang dia kerjakan akan dirilis, meskipun mengandung kesalahan yang membuatnya tidak dapat diandalkan, menurut kode etik, pendekatan yang berbeda seperti egoisme, utilitarianisme, dan deontologi muncul yang masing-masing memberikan perspektif yang berbeda terhadap keputusan yang harus diambil. Jadi itu sedikit yang dapat kita bahas pada video kali ini, di mana ada studi kasus yang kita bahas yang itu mengimplementasikan etika di dunia teknologi informasi. Sebelumnya apabila ada salah kata atau mungkin kekurangan dalam video ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya Zaki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.